Di dalam Islam, lelah itu kalau bernilai ibadah, dia justru menjadi pahala. Oh, ada lelah. Bahkan menjadi penggugur dosa. Dalam satu riwayat, Nabi menyampaikan jika seseorang merasa lelah dalam mencari nafkah, dalam beribadah, dalam menjalankan kebaikan, misal di sore hari, maka saat itu juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi secara agama, lelahnya kita dibayar oleh Allah dengan pengampunan dosa. Nah, kalau kita tahu bahwa dosa diampuni itu melebihi segalanya. Karena kadang-kadang ibadah yang panjang atau kadang-kadang kebaikan yang banyak, kalau tidak ikhlas bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kelelahan yang dirasa ternyata mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi berbahagialah orang-orang yang lelah dalam mencari nafkah, mencari kebaikan dan kehidupan. Karena itu dibayar bukan hanya dengan pahala, tapi juga dengan ampunan dosa udah. Banyak orang yang tidak memahami bahwa kelelahan yang didapat hanya sekedar lelahnya dunia. Sehingga obatnya adalah dunia. Padahal ketika obatnya adalah dunia, itu seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak diminum, justru dia semakin haus. Dan asin. Enggak. Itu udah pasti. Semakin haus dan terus ditambah makin haus. Maka larilah, pergi kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan berbagi, dengan memberi, ternyata ada kebahagiaan tersendiri untuk menghapus lelahnya kita, capeknya kita, bahkan hampir putus asanya kita dari lelahnya menjalani kehidupan. Ada yang mau ditanyakan aja lah. Ya Ustadz, tadi temanya saya ingin bertanya gimana cara motivasi anak Gen Z dan Alpha yang mudah menyerah. Dalam apalagi dia memudahkan segala cara untuk yang tidak baik gitu Ustadz. Ya. Terciptanya Gen Z dan Alpha itu Gen Alpha. Ya, Gen Alpha dan Gen Z, itu bisa jadi karena proses yang diciptakan oleh lingkungan kita sendiri. Dimulai dari ibu dan bapak. Yang dengan mudah, jangan nangis. Tuh, handphone. Diam. Nih, duit. Udah, jangan sedih. Nih, apa? Apa? Mainan. Oh, mainan. Nah, dia terbiasa meminta dengan manja, nggak dapat dia menangis, nggak dikasih udah nangis, dia putus harapan, putus asa. Kenapa? Karena diciptakan oleh lingkungan. Bahkan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Lingkungan paling terkecil. Ibu bapaknya membiasakan anak-anaknya untuk memberikan dengan cara yang singkat, cara yang simpel, cara yang cepat. Dulu kita kalau mau jajan, saya inget nih. Ayah saya mau jajan. Ya udah, kamu ke pasar. Beli, nanti ambil sisa ongkosnya buat kamu. Ada kerja yang dilatih untuk Nggak tahu. Mencetak mental. Mencetak mental kita. Supaya kita kuat, kita tegar, tidak gampang menyerah dan tahu usaha. Di situ ada capek, ada lelah, ada sedih, mungkin juga tangis. Gini amat gue jadi anak, gue mau jajan aja bapak gue pakai nyuruh ke pasar. Tapi tujuannya bukan untuk menyiksa, tapi untuk menggembleng mental kita supaya tidak jadi. Mohon maaf, Ustadz juga bisa keserimpet. Tidak jadi generasi Gen Z atau Alpha tadi yang gampang mudah menyerah. Begitu ibu-ibu. Kadang-kadang memang misalnya ada anak yang supaya tidak nangis, itu dikasih sesuatu. Betul. Hanya untuk tidak nangis. Betul. Lama-lama dia terpatri bahwa kalau mau ngapa-ngapain, gue nangis aja. Gue ngambek aja. Ntar juga dikasih. Betul. Nah itu terbawa sampai dia mungkin udah dewasa gitu. Ya kan? Di dunia kerja, nggak boleh sedikit ditegur, ngambek. Nggak boleh sedikit diomelin, marah, pundung, sebel, kesel. Akhirnya resign. Terus saja. Mencoba sampai dia kok sepanjang umur 20 misalnya 30 tahun udah 100 kali ngelamar kerja
kok gajinya cuma segini-gini aja? Ya bagaimana mau bertambah? Setiap tempat kamu memulai dari yang baru. Kesini gaji misalnya 2 juta. Tahun 3 tahun berikutnya 2 juta lagi. Kok udah 30 tahun kerja masih 2 juta aja? 30 tahun kerja? Iya. Lama banget. Kan dia kerjanya umur 20. Ah, udah 50 dong. Ya, umur 50 masih 2 juta aja. Karena dia selalu memulai yang baru. Sehingga dimulai dengan harga yang murah dulu dibayarnya. Coba kalau dia kuat bertahan. Oke. Kan bisa jadi naik. Dengan naiknya level gaji bertambah, pada akhirnya dia pensiun dini juga.